Oknum anggota KPU Kota Gorontalo inisial JY resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo dalam kasus tindak pidana dugaan penipuan pada proyek fiktif bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selain JY, pihak kepolisian juga menetapkan dua pelaku lainnya, yakni YO dan NAN. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Ibtu Faisal Aryoga saat konferensi pers Senin 16 Juni 2025 mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan. Ia menyampaikan ketiga tersangka memiliki peran berbeda, di mana tersangka JY orang yang menawarkan proyek kepada korban bernama Pariem. Sementara YO orang yang menyuruh JY menawarkan proyek itu kepada korban, dan NAN juga ikut kerjasama. Usai ditetapkan tersangka, ketiganya akan dilakukan pemeriksaan kembali untuk memperkuat bukti. Pihak kepolisian juga akan segera mengirimkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Kerugian korban dalam kasus ini sebanyak kurang lebih 550 juta rupiah. Ketiga tersangka dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Saya didampingi oleh penyidik Kadek Tidung bersama dengan Pak Kasih-Humas sedikit mengupdate terkait perkembangan kasus penipuan atau penggelapan yang ditangani atas nama pelapor saudara Pariem. Baik, langsung saja mungkin berdasarkan hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang, yakni saudara JY, YO, dan NAN. Ya, saya ulangi, saudara JY, YO, dan NAN. Adapun penetapan tersangka kami lakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah kami laksanakan pada minggu kemarin. Dan untuk selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan akan segera mengirimkan berkas perkara ke JPU. Demikian yang saya dapat saya sampaikan. Diketahui kasus ini mencuat setelah korban yang merupakan pengusaha sembako melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian. Ia mengaku dibujuk untuk mengikuti proyek tersebut dengan iming-iming keuntungan. Namun ternyata proyek tersebut tidak benar adanya dan uangnya yang telah diberikan ke pelaku telah ditilap. Isa Uwaya Mimosa TV mewartakan.